Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kumpulkan kita pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik firman dengan judul Menjalani Hidup dengan Seksama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita buka di Efesus 5 ayat 15. Firman Tuhan itu berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, yang surprise bagi saya itu Alkitab menggunakan kata seksama. Nah, ini didapati dalam kehidupan kita itu di teks proklamasi. Arti kata seksama itu adalah rinci, detail, tidak serampangan, penuh pertimbangan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kenapa Firman mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama itu, mengenai kehidupan orang, itu Firman sudah mengatakan bahwa kondisi di zaman itu atau di zaman ini pun, ya, banyak orang yang menjalani kehidupannya itu dengan serampangan atau asal hidup. Jadi ya hidup itu berupa tidur, bangun, beraktivitas, di mana bagaimana dia menjalani aktivitas hidup itu sama sekali bukan masuk di dalam agenda yang penting untuk diperhatikan. Ya. Jadi banyak orang yang menjalani hidupnya itu ya asal berjalan saja. Bagaimana praktek kehidupannya itu sama sekali tidak diperhatikan. Ya. Jadi untuk orang-orang seperti ini tentu kehidupan itu hanya merupakan pertambahan waktu saja, umurnya tambah. Tetapi bagaimana nilai kehidupan maupun kualitasnya itu tidak berubah dari waktu ke waktu. Ya. Bahkan bisa jadi orang itu mengalami kemerosotan di dalam nilai hidup. Ya, Paulus pernah mengatakan, kalau dari segi waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar, tetapi yang kudapati, kamu tetap menjadi seperti anak, bukan makanan keras, tetapi susu yang harus kuberikan. Jadi tentu Firman tidak mau perjalanan hidup kita itu mengalami satu proses yang stagnan, tidak berubah di dalam nilai maupun kualitas atau bahkan mengalami kemerosotan. Tentu kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang dijalani tanpa rasa. Tanpa rasa itu tanpa unsur hati nurani maupun batiniah yang terlibat di dalam kehidupan itu. Nah, tetapi firman ini sedang mengatakan gitu ya, kita sebagai orang percaya, itu seharusnya menjalani hidup ini dengan penuh perhatian. Jalannya waktu adalah satu proses kita mengamati setiap jalan yang kita lakukan. Ya, dijalani dengan teliti sampai hal-hal yang terkecil pun dari jalannya hidup itu harus kita perhatikan. Ya, jadi Allah sebenarnya ingin ngomong bahwa hidup itu harus ada proses evaluasinya, ada proses koreksinya. Ketika Tuhan menegur kita, ketika kita ditegur firman, pada akhirnya itu harus menjadikan bahan koreksi dalam kehidupan.
berkaca dengan kehidupan yang kita jalani. Sehingga kehidupan ini semakin rinci, semakin detail dalam aspeknya diterangi oleh firman kebenaran. Nah, apa saja yang perlu diteliti dengan seksama dalam kehidupan? Yang pertama adalah motivasi. Kita hidup itu untuk diri sendiri atau untuk Tuhan. Kemudian jalannya atau praktek kehidupannya. Apakah kita terus mengusahakan menerapkan firman dalam kehidupan ini atau mengikuti cara dunia ini? Ya, terus terang saja bahwa begitu mata kita terbuka, terus kita masuk dalam kehidupan keseharian, yang terpapar di depan mata kita adalah bagaimana orang bersibuk atau melibatkan diri dalam cara-cara dunia, dalam semua sisi kehidupan kita. Atau apakah kita berkomitmen tetap menjadi saksi Kristus? Atau sebaliknya kita menjadi hamba dunia ini. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kesediaan diri kita. Apakah kita termasuk orang yang wangkot bahasa Jawa, ya, dalam bahasa Indonesia ada bebal, atau kita senantiasa menyediakan diri terus diubahkan di hadapan Tuhan. Nah, di Lukas 16 ayat 10, ya, firman Tuhan itu berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi Tuhan itu sebenarnya pengen ngomong gini, bahwa dalam kehidupan anak-anakku, itu bukan kehidupan yang hanya kelihatannya. Kelihatannya hebat, kelihatannya wah, kelihatannya bertanggung jawab, kelihatannya menjadi pemimpin. Tetapi Tuhan mau bahwa kehidupan itu terbangun dari setiap aspek kehidupan yang benar. Justru fokusnya Tuhan itu di situ mengenai hidup kita. Bahwa kehidupan itu terbangun dari setiap aspek kehidupan yang benar. Apa itu perkara-perkara kecil? Dalam Lukas 16 ayat 10. Adalah hal-hal yang tidak kelihatan oleh orang lain. Motivasi diri misalnya. Sekarang ini banyak orang yang narsis. Memblow up dirinya seolah-olah hebat, berbeda, mempunyai level yang beda. Tujuannya untuk mencari perhatian. Untuk meletakkan dia pada satu derajat kehidupan yang beda dengan orang yang lain. Setiap hal diekspos luar biasa. Ya, banyak sih bajunya begitu. Baik bisa hal rohani, baik hal kemanusiaan, baik apapun. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari motivasi dirinya, dia pengen mengekspos dirinya menjadi seolah-olah, gitu kan. Kita diajar mengenai tersembunyi di belakang salib Kristus. Artinya kita diajar untuk membanggakan diri kita ketika kita tersembunyi di balik kasih Tuhan. Artinya memuliakan Kristus. Karena memang tipu daya dosa ini luar biasa bisa memanipulasi diri seseorang, gitu ya. Bahkan dalam casing rohani pun bisa juga motivasi diri sendiri itu yang ditunjukkan. Untuk kesombongan, untuk harga diri, dan lain sebagainya. Kemudian kejujuran, integritas. Itu benar-benar ada di dalam diri kita sendiri yang tahu.
ya. Kita barangkali orang mendefinisikan mengambil sesuatu atau merampas hak orang lain kalau nilainya apa, di atas 100.000, ada yang di atas 1 miliar, baru itu merugikan. Tetapi bagi kita, barangkali kita makan, ambil kerupuk, belum dihitung aja, bisa jadi telinga kita terngiang-ngiang, hati kita nggak damai sejahtera. Dan nilai itu semakin rinci kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya kemarin karena lapar gitu, masuk warung, makan dan lain sebagainya. Oke, langsung bayar. Ketika di mobil, udah mau berangkat. Tadi kerupuknya belum kehitung. Ya turun lagi, Pak, kerupuknya belum. Gitu ya. Yaitu bisa semakin detail ketika kita sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan. Ya. Nilai integritas itu Tuhan sendiri yang hadir di situ. Ketaatan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Kita sedang dipertontonkan bagaimana dunia ini menunjukkan satu kehidupan yang hanya kelihatannya hebat. Coba bayangkan kalau pemimpin negeri ini itu dihasilkan dari proses politik yang kita lihat sekarang ini. Ada orang yang mengatakan, wah pemimpin mencela-mencela. Terus yang lain jawab, oh dia tidak tahu berpolitik. Pemimpin mengingkari janji, lo kan biasa dalam kampanye. Pemimpin tidak jujur, semua orang begitu. Coba bayangkan kalau seorang yang dipercaya dalam perkara besar, dia tidak dibangun dari nilai kehidupan yang benar. Yang terjadi adalah seperti yang kita lihat ini. Bencana nilai kehidupan yang semakin merosot. Tetapi Allah mau pemimpin-pemimpin di dalam Kristus adalah pemimpin yang dibangun dari setiap sisi kehidupan yang dijamah, diterangi oleh firman kehidupan. Nah, demikian firman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Biarkan nilai kehidupan yang benar-benar berbeda, yang datangnya dari firman Allah itu, benar-benar membangun nilai kehidupan kita, dan Allah mau kehidupan kita terus berubah, bertumbuh, seiring dengan terang yang semakin bersinar dari firman yang mengerjakan dalam kehidupan nyata. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.